Nabi Khidir itu. Nabi Khidir itu menjelaskan tentang takwil-takwil tentang 3 hal. Apakah itu naik perahu prasampan yang dirusak oleh Nabi Khidir ataupun membunuh anak muda, anak kecil yang muda. Kemudian yang ketiga itu adalah meminta upah karena membereskan bangunan. Sebelumnya dijelaskan itu masih menggunakan takwil. Ta'unabbiuka bitakwil ma lam tastati' alaihi sabra. Tapi begitu setelahnya semuanya dijelaskan, maka taknya hilang dan takwil ma lam tastati' alaihi sabra. Kenapa taknya hilang? Ya karena sebelumnya dijelaskan itu masih unek-unek itu ada di dalam dirinya Nabi Khidir. Begitu unek-uneknya dijelaskan, berarti enteng. Maka tanya hilang. Zakatul malam tasbi' alaihi sabra. Ya. Itu ijtihad itu juga ya. Jadi para pemirsa yang budiman, beliau ini Abu Daud ini telah berusaha keras bagaimana agar supaya bisa menjelaskan untuk memudahkan bagi mereka-mereka anak-anak yang menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Ini sekaligus juga menjelaskan tentang ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Habadha kalau seandainya ayat-ayat yang mutasyabihat itu ada di dalam indeks. Ya, indeks. Inilah indeks ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Sehingga akhirnya bisa tahu, oh kalau ini begini. Ya. Atau dibikin dibikin tabel-tabel begitu sehingga kita bisa tahu inilah ayat yang mutasyabih dalam ini adarnya di sini di sini ya. Sehingga dengan demikian pembaca tidak ataupun para hafal tidak lagi melihat-lihat ya, melihat-lihat berapa halaman yang berapa, ini halaman berapa. Tapi kelihatannya di sini adalah dengan urutan-urutan surahnya saja ya. Urutan surah. Seperti ini pada surah Kafir, ayat mutasyabihat seperti ini. Nah, kembali lagi saya ingin katakan bahwa ini adalah merupakan karya yang orisinal dari seorang Abu Daud. Karena ini adalah memang betul-betul merupakan ijtihad fardi ya. Ijtihad fardi. Setelahnya rupanya, ini juga saya tidak tahu, ini perenungan daripada Ustadz Abu Daud ini berapa lama ini merenungkan. Saya kira itu cukup memakan waktu juga itu ya. Dan asal usulnya beliau sendiri asalnya kenapa kok jadi begini itu. Wah akhirnya ini tantangan berat bagi saya. Baik kalau begitu saya cari gimana. Nah, jadi ini satu karya orisinil ya dari orang Indonesia. Dan saya tidak temukan hal ini di negeri Arab ya. Negeri Arab. Saya dengar juga dulu dari Imam Sya'rawi itu beliau juga mempunyai cara-cara tersendiri. Kalau kita lihat di dalam di dalam ceramah-ceramahnya itu beliau mengemukakan tentang pada waktu beliau mulai menghafalkan Al-Quran Karim itu bagaimana membedakan antara Kayaknya itu belum masuk ya di dalam buku ini ya, belum ya, belum masuk. Jadi setelah pabiaya yang pertama itu apa? Soal dal fakar wa khalqan, kemudian kuluman ya. Wa min ayatil jawar fil bahar kal alam yakhruj minhum al-lu'lu wal marjan kuluman aniyatan yaslumu. Itu seperti itu. Nanti tolong bisa hal-hal yang semacam itu bisa ditambahkan di hal yang semacam ini ya. Jadi nanti di samping ayat yang mutasyabihat itu ada lagi kiat-kiat untuk melanjutkan ayatnya apa. Karena melanjutkan satu ayat dengan ayat berikutnya adalah memerlukan ketelitian juga. Saya harapkan juga nanti Ustaz Abu Daud bisa melanjutkan tentang
apa namanya tuh, asrarul ayat al-mutasyabihat. Asrarul ayat al-mutasyabihat fil Qur'an al-Karim. Ya seperti tadi itu, ya. Famasta'u dan famastata'u an yadhharu wa mastata'u lahu. Wasta'u an yadhharu wa mastata'u lahu. Itu bisa dilihat dari segi apa namanya itu, sorofnya ataupun dilihat dari segi tafsirnya. Jadi tantangan ini buat Ustaz Abu Daud ya. Ya, terima kasih atas saya senang sekali adanya buku ini, buku yang sangat berbeda dengan buku-buku yang lain tentang Al-Quran. Kembali lagi, inilah bahwa Al-Quran, keajaiban Al-Quran itu tidak berhenti di satu zaman. Tapi ada sampai kapanpun la tangqobi ajaibu. Nah, saya ingin menambahkan satu lagi ya, bahwa kenapa sih dalam Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat. Saya mempunyai satu bahwa inilah justru yang menjadikan otak orang-orang yang menghafalkan Quran menjadi cerdas. Karena dengan begitu banyaknya ayat mutasyabihat, seorang itu dituntut untuk teliti. Kalau seandainya ayat mutasyabihat yang dalam Al-Quran ada berapa puluh itu, maka ketelitian itu mengakibatkan otak seorang itu diperas ya, agar supaya teliti, jangan sampai ngantuk. Membaca Al-Quran ngantuk, akhirnya salah wesel. Ya, mestinya baca surah Al-Baqarah, akhirnya melanglang buana menuju ke surah Al-A'raf dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu latihan ketelitian itulah dalam pandangan saya itulah yang menyebabkan anak itu akhirnya terbiasa dengan menghadapi persoalan-persoalan ini, sehingga akhirnya otak anak-anak itu menjadi cerdas. Jadi tidaklah tidaklah mengherankan apabila banyak anak-anak yang hafal Quran itu juga mereka mempunyai otak yang cerdas. Mungkin karena gara-gara adanya ayat mutasyabihat ini ataupun yang lain, kita nggak tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Malik. Jadi berbicara tentang rumus ayat-ayat yang mirip dalam Al-Quran ini adalah ijtihad beliau. Ijtihad Ustadz